tidak lain tidak bukan, cuma itu saja. Mungkin nanti juga saya terima kasih Pak Kapolsek sudah mendalami untuk mendatangkan personil ada juga di sana untuk membantu pembongkaran. Mungkin nanti dari sini juga Pak Meya mungkin akan memantau ke sana seperti apa pelaksanaannya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar sesuai apa yang kita harapkan. Untuk selanjutnya monggo Pak Kapolsek atau Pak sampai Pak Kapolsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel-simpel aja Pak ya. Iya. Semua para yang juga yang di sini kemarin kita sudah koordinasi rapat dengan Pak Camat juga dengan kami juga, karena kita mendukung semua kegiatan ini, kemudian dukungan daripada semua instansi. Mungkin kegiatan ini ya sudah berjalan, tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan kita semua. Yang mudah-mudahan bersama Pak Camat kita melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan aman. Mungkin itu aja Pak yang sampaikan. Jadi kalau yang sudah sampai ke Pak Camat juga, dari BUMD Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi dan sesuai dengan surat itu, jadi dan tadi sudah saya melihat bahwa ini akan pembongkaran, artinya pembongkaran jangan sampai ada yang tertunda gitu Pak Kapolsek ya. Tadi saya kendalanya hanya di masalah listrik sebab akan dibongkar bajanya, khawatir ya ada stroke. Maka dari itu aja yang kami pokoknya dibongkar, bahasanya dibongkar total atau rata lah gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian, terima kasih Pak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelintang di kita hormat para pasukan Komuni KNRI Ajuri sebuah mencak zaman luar biasa. Pak Kapolsek ini acara luar biasa. Mudah-mudahan amanah panjang umur. Amin. Jadi langsung baik. Jadi turun sengaja proses pembongkaran dan selesai, tapi alhamdulillah kami mengacungkan tombol apresiasi, artinya ada poin positif, ada kerjasama antara para ulama dengan para ulama dalam tanda kutip memberantas hal-hal yang membuat citra payah ini rusak, terutama yang berkaitan dengan agama. Dan kami jamin, saya sebagai koordinator Komisi Kesehatan berani menjamin tidak ada anarkis, kondusif selama aturan ini ditegakkan dengan benar dan adil. Artinya sesuai tupoksi, sesuai aturan, baik itu aturan KUHP ataupun Perda tahun 2003. Kalau dari sisi agama kita sudah jelas tidak ada toleransi, ya. Cuman bagaimanapun di Indonesia ini bukan negara Islam. Artinya harus ada chemistry antara aturan agama dengan aturan-aturan yang sudah dirancang oleh para pandai bater kita. Nah, saya dengar tadi dari Ketua MUI bahwa ini masih ada yang tersisa. Kalau nggak salah 2 ya, saung bambu aja, saung bambu sekarang atap mau iwan karena ada listrik tapi udah di daya ke sana. Ya. Jadi intinya Pak Kapolsek, Pak Camat, saya tegaskan kita harus selesai hari ini. Karena anak-anak ini kawan-kawan dari para kiai nggak pulang belum selesai. Saya jamin kondusif selama aturan ini ditegakkan dengan benar dan niat kami di sini tidak ada unsur ini itu selain mendukung Forkopimjam khususnya di sini Pak Camat dan Pak Kapolsek untuk menegakkan aturan yang benar. Jangan khawatir, kami mendukung penuh langkah-langkah ini. Jadi itu aja. Sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pulang kalau semuanya belum merata dengan kami. Tentunya dengan cara yang sesuai aturan. Dan kami tidak akan menyentuh satu batang bambu ataupun apapun. Ya, cuman ini tergantung kawan-kawan nanti kalau mau lihat lokasi silahkan.
dilaksanakan dengan catatan tertib, kondusif dan tidak anarkis. Gitu. Kalau memang nanti mengkhawatirkan takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin cukup perwakilan saja para tokoh sana. Gitu, Pak. Jadi itu aja. Jadi tolong camkan, karena yang kami layangkan surat itu ultimatum. Ketika tidak dilaksanakan oleh pihak yang diultimatum, tentunya ada konsekuensi. Ultimatum ini kalau kantor tes dari 4 lagi, karena kami bosan diskusi, audiensi, itu di pinggir jalan tiap hari lalu lalang aparat, baik itu dari pihak kecamatan, satpol pp atau polisi, masa nggak kelihatan? Itu depan gedung apa? Islamic Center, yang notabene itu simbol kebanggaan religius masyarakat banyak. Tiap bulan diadakan pengajian di sana. Namun di mana salah memberes pengajian dan digotong kasih cair, orang bayang balagur baik. Jadi itu saja. Mohon maaf. Secara pribadi saya tidak ada persoalan dengan Pak Kapolsek atau Polres. Cuma saya berharap kedepannya kita jamin silaturahmi. Ayo sama-sama apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu sebaik mungkin. Itu aja ya. Tolong diperhatikan. Sekali lagi kami tidak akan pulang kalau ini belum selesai akan. Silakan Bapak yang mau kan, kami tidak akan diucapkan. Cuma kami kawal. Dan adapun nanti yang mau ke sana, saya harap perwakilan aja, karena saya juga khawatir ya. Yang banyak orang tanya kan. Jadi nanti perwakilan saja para tokoh, rekan-rekan yang mau meliput silakan. Jadi intinya bisa selesai hari ini. Siap, Pak Kapolsek. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal berapa nih? Pilih air Pak Dedik. Ada satu sedikit tambahan nih Pak. Saya senior kami ya, Abeng. Saya cuman gimana ya, memberikan masukan aja gitu Pak ya, untuk kita semua terutama gitu. Karena kejadian ini bukan yang pertama kali untuk dibayar. Ini mungkin sudah yang kedua kali dari mulai Pulau Manuk sampai sekarang. 3 kali, 3 kali aja. Ya, udah 3 kali. Kami cuman berharap ke pihak aparat, terutama dari Forkopimcam ya, gitu, untuk lebih waspada dan lebih secara dini mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya mengundang reaksi tokoh. Nah itu aja barangkali Pak, masukan dari kami dari forum, jangan sampai hal-hal semacam ini terjadi lagi di Bayah. Artinya apa? Kami minta kesigapan dari para tokoh lah, terutama dari aparat. Mungkin Muspika di sini yang paling berperan dan punya kewenangan gitu kan. Artinya jangan sampai dibiarkan ketika ada hal yang sampai apalagi berdiri. Biasanya kan dari jalanan dulu yang hal begitu itu. Dari jalanan mulai ngemper, dari ngemper itu mangkal biasanya gitu. Pengalaman yang sudah gitu. Nah, makanya kami berharap itu tidak diberikan ruang untuk sampai ke ngemper, apalagi tempat tinggal gitu kan. Nah untuk kenyamanan kita semua tentunya gitu kan. Kita juga sebetulnya kasihan juga sama para tokoh gitu kan, sampai harus turun tangan hal-hal semacam ini. Walaupun bagi beliau-beliau adalah ini suatu kewajiban gitu, suatu kewajiban. Tapi yang mudah-mudahan ke depan kami sangat berharap agar ini tidak terulang kembali gitu Pak. Amin. Mungkin itu aja dari kami agar bisa dimaklumi oleh pihak Forkopimcam. Turun Kabek, jadi biasanya kita untuk membuka ini ya cakrawala kita. Betul tadi kalau yang belum coba ya, alhamdulillah sesuai dengan rapat kita pertama. Jadi Pak Kiai Punten ya, 1 bulan saya datang ke Bayah, kita langsung mengadakan rapat terkait dengan kondisi sosial masyarakat, dibahas di antaranya itu. Salah satu apa yang kita lakukan itu dengan Pak Polisi Ibrahim. Saya tiap malam seperti pemanikan untuk sosial saya ingin tahu kalau itu padahal kita pengen tahu yang menurut kita itu sudah ada beberapa catatan yang kita dan kita tidak meneliti. Mungkin ke depan paling yang kita juga menyadari banyak kelemahan karena kesibukan dan lain-lain lah namanya. Komunikasi kita mungkin tidak terlalu lancar. Artinya tadi itu kita bekerja tapi bekerja ada masing-masing. Kerjasama ada kurang. Ada sama-sama bekerja kan kayak gitu. Lawak bekerja, toko bekerja dan Forkopimcam juga saya yakin lah ya bisa kontrol gitu ya. Cuma ya itu tadi mungkin ke depannya harus diperlukan lagi lebih tingkat komunikasinya. Bila perlu kemarin ya saya ngobrol dengan Pak Rey gitu dengan Benar Orabel lah gitu kalau Pak yang itu dengan penting. Kira-kira monitoring apa kita bareng-bareng. Kita
dari unsur KPSPP, dari MUI, itu ngaruh apa ya, misalnya di orang itu dari sekolah ya, bisa angin, dari barang-barang biar memotret kondisi itu bareng-bareng juga gitu kan, sehingga informasi nanti ujungnya juga cek polsek makia, cek cabang makia. Nah, dan alhamdulillah kalau untuk patroli rutin kita tiap malam itu juga patroli, karena dibayar ini kan bukan cuma persoalan itu ya, mulai tindak tawuran sampai dengan balap liar, komplit, narkoba juga banyak, maling motor ayah, ya mulai ngeluyang. nah itulah jadi memang ya mungkin daerahnya seperti ini dan tantangan buat kami tentunya tadi hari yang ramah insya Allah kami pribadi masih yakin mungkin jadi warangannya insya Allah sebetulnya cuma tadi ada komunikasinya aja yang kita belum terlalu lancar itu saja kita terjadi mangga aku dorong tadi sudah atas dukungan dan support dukungannya ke kita terus kemudian tadi jaminan terkait ini insya Allah kita selesaikan hari ini Ya. nah cuma Pak Kapolsek Pak Kesepuhan tadi saya sampaikan kalau Ustaz pada dohor ya kegiatan para camat tapi terus didelegasikan ke Pak MP Ya. yang selama di lapangan nanti izin Pak Kapolsek kata mungkin kapasitas Forkopimcam ini kan muncul dinas struktur tema ketua camat wakilnya pada 6 Pak Kapolsek pada 6 kebetulan sedang di Kodim ya urusan jenderal lapangan saya serahkan ke Pak Kapolsek izin Pak Kapolsek ya karena saya ada kegiatan ada ini gitu kan kalau beliau kan udah biasa dipasukan udah biasa diberi ini kan terbiasa mengendalikan ya gitu Ini alurnya masih alur komando. komando Pak Imam ya selaku perwakilan dari Koramil saya harapkan mohon bantuannya untuk personil dan lain-lain ya kayak gini lah kalau mengandalkan dari Iwan saya yakin tadi katanya beliau juga bayar orang dan tukangnya ini dalam pusat orang yang nangis lah nah makanya kenapa tadi saya minta bawa Pol PP semua bantuan mengeluarkan barang bantuan yang bukan itu tadi untuk mempercepat karena kalau nunggu pusat orang mah gitu Pak ya mudah-mudahan lah hari ini bisa selesai Harus. kondisi yang tadi Meli saya sampaikan jadi memang ya kemarin enak ya kita ngomong soal ke Meli Pak enaknya gini karena Meli sendiri korban hari ini aja kasusnya masih bergulir anaknya itu SD kelas 6 di SD B2 ya itu korban pelecehan seksual orang Cileber mabok nongkrong tidinya maghrib dicolok kelamin anaknya Meli nah makanya kita enak gitu kan nyampe ke Mel diraku kumana yang istri korban ya maka mereka mana itulah kalau kumaha carana supaya sampai ini saya buru dia emangnya dia kami itu kemarin itu saya 30 dia gitu kan ya dan kebetulan itu bukan warung yang bersangkutan jadi Meli Mas didingan dan saukur nempatan punya saudaranya nah kita juga udah izin ke saudaranya cuma aja langsung ditutup kan dirak-rak setik-setik kata Bang itu jauh kami ya gitu mangga Pak terangkum tahu kan ya udah ada komitmen lah tapi yang fokus kita tentunya dari Iwan karena ada Iwan pun jelas gitu ya ininya gitu kan terus bangunannya juga tadi ada holo segala macam besi itu ya harus jaringan gitu kan nah makanya kita fokuskan tadi itu pagi-pagi ke Iwan dulu gitu kan terus saja mungkin gambaran jadi Haful Nurul bisa daerah kepada tokoh terkait dengan masalah siapa saya kira penting yang pertama terkait antisipasi ini kan baru Iwan dan Mela ya khawatir ada Iwan dan Mel yang lain jadi ini harus antisipasi yang pertama takutnya kecemburuan hanya dua yang dibongkar kami sih berharap kemarin rapat di kecamatan itu kan lahan PU ya artinya disterilkan aja nggak ada warung bangunan di situ dari awal dari jembatan harapannya Pak ada bintik benih-benih itu bisa muncul lagi khususnya ada jembatan yang di pojok yang nggak tersentuh kemudian yang kedua hulu saya baru sampaikan di camat itu ya Pak Kapolsek mau izin ini hulu ini penting ini kan Iwan tuh hiu ya dia hanya menerima katakanlah miras dagangan di mana itu hulu ini saya kira jangan tutup mata mungkin Kapolsek anggota tahu itu juga harus ditutup lah ya ini Pak atau nomor sebagainya karena hari ini kita posisi dulu ya kalau itu sudah pasti kita antisipasi kita melakukan surat ya dan untuk miras kita juga tidak berupaya bahkan surat itu ya sama orangnya dan di Cikupai jadi ada informasi mobil ternyata mereka jauh lebih luar biasa dibanding kita ya itu satu terus yang kedua tapi tentu kita juga tidak tutup mata minimal tadi ya karena Bang Lurah itu bisa nutup pabriknya atau minimal mengingatkan ya untuk ini itu akan dilakukan
kaitan dengan punten, kita kan kalau mereka tidak melakukan kegiatan yang tadi ya dapat 3 iwan mah salukur dagangnya, dagang Indomie dan lain-lain, maka kita juga jangan tutup mata lah Pak Eta mah pengusahaannya gitu. Jadi izin Pak Ketua untuk sementara kalau pembongkaran terkait dengan yang tidak ada kaitan dengan berbagai keamanan, sementara ini saya belum bisa menjawab karena jalan itu juga jalan nasional. Kenapa Iwan bisa? Karena Iwan melanggar perda tadi. Tapi kalau kewenangan pembongkaran jalan itu kan jalan nasional itu ada di balai. Bahkan abdi mengajukan eta bagian laku penerangan jalan mana jabatan sampai hari ini mau aku jelas ya Pak, karena satu itu minimal harus ke balai yang diperang, informasinya seperti itu karena tadi itu kewenangan ya udah kewenangan. Nah abdi berharap ya kita sama-sama memahami lah hari salila dagangna Indomie terus kemudian ayam goreng kan itu mau kurang maju nama lah Saya masalah. nah makanya tapi bintik-bintik itu kalau ada informasi ada informasi di lapangan dan lain-lain sampaikan pasti ya minimal langkah cegah dini, deteksi dini, cegah dini akan kita lakukan ya. Paling ujung Masih Meli lalu di jajaran itu jajaran yang sebelah kanan Meli Punten pengamat ya. siap Pak Dato. Alangkah bagusnya di dalam perjanjian saja. Siap. Berjanji supaya ente menjual hari bulan. Siap. Betul. Ada yang kata melanggar, ada yang dibongkar. Ya, ada konsekuensinya lah gitu ya. Mohon siap. Mungkin Pak Kapolsek nanti kita ini kan ya rumuskan redaksinya seperti apa. Tapi kalau masalah perjanjian saya sepakat Pak. Itu saya Pak Intan. Ya, ayo bongkar rumah. Foto bersama di depan. Ya, foto lah.